Status penahanan Roy Suryo dan 7 tersangka lain dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, terus menjadi sorotan publik. Hingga kini, Polda Metro Jaya belum melakukan penahanan dan hanya mewajibkan para tersangka untuk wajib lapor. Ketua Riset dan Advokasi Publik Lebih APPP Muhammadiyah, Gufroni, menilai keputusan tersebut tidak semata didasarkan pada pertimbangan teknis hukum. Ia menyebut adanya pertimbangan non-teknis, terutama kekhawatiran aparat terhadap potensi kegaduhan publik jika penahanan dilakukan. Menurut Gufroni, kuatnya dukungan sebagian masyarakat terhadap Roy Suryo CS menempatkan penyidik pada posisi dilematis. Kepolisian dinilai harus mempertimbangkan dampak sosial dan politik, mengingat isu ijazah Jokowi telah berkembang menjadi polemik nasional yang menyita perhatian luas. Lebih Muhammadiyah, yang sebelumnya turut mendampingi Roy Suryo CS, juga memandang perkara ini sejak awal terkesan dipaksakan dan syarat muatan politik. Gufroni berpendapat, tudingan yang disampaikan para tersangka dianggap mewakili aspirasi sebagian masyarakat yang menuntut kejelasan dan transparansi, meski isu tersebut sensitif dan kontroversial. Ia menilai penetapan 8 tersangka berpotensi terus menguras energi publik dan memperpanjang kegaduhan nasional. Karena itu, Gufroni mendorong penyidik Polda Metro Jaya untuk menghentikan penyidikan dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan, SP3, guna meredam eskalasi konflik sosial dan politik. Di sisi lain, kepolisian menyatakan belum dilakukannya penahanan karena masih berlangsung pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang diajukan para tersangka. Penyidik menyebut penahanan baru akan dipertimbangkan setelah seluruh proses tersebut selesai. Dalam perkara ini, 8 tersangka dibagi ke dalam 2 klaster. Klaster pertama meliputi Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah, yang hingga kini belum diperiksa sebagai tersangka. Klaster kedua terdiri dari Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma, Dr. Tifa. Ketiganya telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sebanyak 2 kali. Seluruh tersangka dijerat pasal 27A dan pasal 28 UU ITE, serta pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Khusus klaster pertama, turut dikenakan pasal 160 KUHP tentang penghasutan terhadap penguasa umum. Sementara itu, klaster kedua menghadapi ancaman hukuman lebih berat karena dijerat pasal 32 ayat 1 dan pasal 35 UU ITE terkait dugaan penghapusan atau manipulasi dokumen elektronik dengan ancaman pidana 8 hingga 12 tahun penjara. Terpisah, polemik ijazah Jokowi diperkirakan masih akan berlangsung panjang. Pakar komunikasi politik Effendi Ghazali menilai kasus tersebut baru akan benar-benar selesai pada akhir 2035, sementara Mahfud MD memperkirakan penyelesaiannya terjadi pada awal 2036. Pandangan tersebut disampaikan Effendi berdasarkan diskusinya dengan Mahfud MD dalam sebuah acara televisi. Dari perspektif komunikasi politik, Effendi menilai isu ijazah Jokowi akan terus mengikuti dinamika kekuasaan dan siklus politik nasional. Ia menambahkan, penanganan kasus ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas, berbeda dengan sejumlah perkara hukum lain yang dinilai berjalan lebih cepat. Effendi menyebut Mahfud MD sepakat bahwa penyelesaian polemik ini kemungkinan besar baru tercapai pada awal 2036. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.